Ya semuanya, karena tadi saya telah menyampaikan beberapa pembukaan untuk kalian tentang materi-materi material 3D. Di sini saya akan mendalami langsung tentang materi 3D, tapi tidak akan benar-benar dalam sampai yang ini tidak akan. Sebelumnya saya akan ingatkan pada kalian, ini agak penting ya. Jadi materi ini lumayan berat sebenarnya, tapi kalau kalian bisa memperhatikan dan bisa uh, mengingat saya sampaikan, kalian bisa mengingat yang telah saya sampaikan, kalian pasti akan dengan mudah menerima semua materi ini gitu. Tapi seperti yang telah saya janjikan, saya tidak akan sampai menjelaskan yang ini, yang ini, yang ini. Yang akan saya jelaskan adalah ini sajalah. Ini cuma sedikit ya, bisa terlihat. Oke. Akan saya mungkin sebutannya dibang mungkin ya. Jadi saya akan putarkan kembali atau dibuka di review lah apa tekstur ini itu. Ketika kalian ingin membuat tekstur, sebelum saya mulai ke sini, coba kalian bayangkan terlebih dahulu apa sih tekstur yang kalian tergambarkan di pikiran kalian gitu. Ketika kalian berada di luar rumah misalnya, sebuah permukaan yang kalian sentuh itu memiliki tekstur gitu. Coba seorang saja mendeskripsikan benda apa yang memiliki tekstur ketika kalian sentuh. Coba ketika kalian di luar, apapun itu boleh. Sebutkan bendanya Pak atau deskripsi si teksturnya? Mau disebutkan deskripsinya boleh. Oh, kalau yang saya pikirin sih banyaknya kalau di luar kan kayak pohon-pohon gitu, kayu itu kan kayak ada kalau misalnya kita dari lihat aja itu kayak ada gerak-gerak kasar gitu kayak gitu. Terus juga banyak garis-garis, mungkin kayak gitu sih Pak yang kepikiran gitu. Betul, bagus dari Akil ya. Coba yang lain, apakah ada benda lain yang kira di benak kalian gitu, yang punya tekstur yang sangat teringat di kalian gitu? Boleh Aprilia. Iya Pak, mungkin kalau di rumah juga ada ya kayak karpet, itu kan pasti bertekstur gitu Pak. Nah, karpet kan agak berbulu-bulu gitu ya. Jadi teksturnya sangat mudah terasa oleh tangan kalian gitu. Sangat mudah terima oleh indera motorik kalian. Nah, nanti saya akan membagi kalian ke dalam dua kelompok karena ini kelas akselerasi, pintar-pintar kalian semua. Saya akan membagi kalian ke kelompok dan tugasnya tidak akan terlalu susah lah. Kalian akan membuat material yang sesuai dengan kalian telah sebutkan. Tapi kalau misalnya materialnya terlalu detail atau sangat susah, saya anjurkan jangan. Nah, di sini saya akan pisah-pisahkan dulu lah. Di sini ada tiga. Yang paling utama itu sebenarnya hanya dua. Yang tiga ini dulu saja. Ini BAM ini akan kita simpan nanti. Nah, pertama, seperti yang telah saya sebelumnya di PPT, ada yang namanya shader. Di sini ada prinsipal BSDF tulisannya. Perlu menghafal itu pengertiannya. Yang penting adalah apa yang ada di sininya. Biasanya prinsipal BSDF ini adalah kalian bisa sebut prinsipal BSDF ini adalah kumpulan dari shader yang terpisah gitu. Kalau kalian ada di sini lihat, di sini ada shader. Ini adalah semua shader yang tersedia di Blender gitu. Nah, bedanya dengan prinsipal BSDF, semuanya disatukan agar lebih mudah gitu. Tapi kalau kalian ingin spesifik itu kalian bisa menggunakan misalnya emission, glass, glossy, dan lain-lainnya. Tapi akan saya keluarkanlah satu persatu agar memberikan gambaran. Kalau kalian mungkin kurang suka dengan klik-klik seperti ini, kalian bisa tekan Shift A, kemudian ada transparent. Saya akan tambahkan satu lagi, mungkin reflection lah. Nah, ini setelah saya jelaskan, ini adalah kumpulan dari shader prinsipal ini, kumpulan dari shader yang disatukan agar lebih mudah. Nah, emission ini adalah shader yang khusus untuk mengeluarkan cahaya gitu. Sesuai namanya emission atau emit. Emit itu artinya mengeluarkan, bisa disebut seperti itu. Jadi emission ini akan mengeluarkan akan shader yang bisa mengeluarkan cahaya gitu. Di sini bisa kalian kontrol warnanya dan kontrol kekuatan dari cahayanya gitu. Di sini bisa terlihat ya, merambat gitu cahayanya.
Di sini ada transparent. Sesuai namanya, ini adalah shader yang membuat objeknya transparan. Tapi ketika kalian berada di material preview, ini tidak akan terlihat transparan. Jika kalian berada di cycles atau EV, maka akan terlihat transparan gitu. Nah, tidak terlihat. Nah, terakhir yang saya tampilkan di sini adalah reflection BSDF. Reflection BSDF ini adalah sebuah shader yang menggambarkan keadaan atau mengambil sifat kaca gitu, atau benda-benda yang bisa melakukan refraksi. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang masih ingat apa itu refraksi? Ini pelajaran matematika ya, refraksi. Ada refraksi, ada refleksi. Ada yang masih ingat refraksi? Perpecahan bukan, Pak? Boleh, perpecahan. Reflection itu adalah sebuah sebutan di mana kalau cahaya menembus sebuah benda yang bisa melakukan refraksi, maka cahaya itu akan dibengkokkan. Proses pembengkokan cahaya itu disebut refraksi. Bisa disebut pecahan juga bisa. Tapi di sini adalah sifatnya kita membengkokkan cahaya. Kalau jelasnya itu memantulkan cahaya. Nah, di sini juga ada roughness atau tingkat kekasaran dari permukaan benda. Kalau kita naikkan, maka tidak akan ada cahaya yang memantul atau yang menembus. Jika kita nolkan, maka akan ada cahaya yang memantul dan menembus. Oke, kita lanjut ke tekstur. Di sini akan saya kenalkan dua tekstur saja yang mudah gitu. Ada checker tekstur. Checker tekstur ini sesuai namanya adalah tekstur yang menggambarkan permukaan catur gitu. Catur kan nama di bahasa Inggris artinya bahasa Inggris checker, chess gitu. Nah, permukaannya disebut dengan checker. Permukaan atau polanya disebut dengan checker. Di sini juga ada brick. Brick ini artinya batu bata gitu. Mungkin di sini terlihatnya seperti biasa gitu. Nah, ini brick texture. Nah, di sini bisa kalian lihat jelas ada yang hitam, ada yang putih, yang abu-abu, dan yang lain-lainnya gitu. Untuk sekarang kalian tidak perlu khawatir apa itu arti-artinya. Yang perlu kalian ingat adalah apa fungsi dari tekstur-tekstur ini gitu. Untuk sekarang yang akan kalian gunakan nanti mungkin cuma dua ini dulu saja. Sebenarnya ada lagi Voronoi seperti ini, Voronoi. Ada lagi noise. Semoga terrender ke ini ya. Ada juga magic. Ada juga white noise. Dan dari semua tekstur ini, mungkin kalau white noise tidak akan terlihat ya, karena white noise ini agak beda penggunanya, agak spesial. Oke. Nanti juga kita akan praktek untuk bagaimana caranya mencampur-campurkan tekstur gitu. Karena tekstur ini selain bisa membuat tampilan dari objek kalian lebih menarik, tapi juga bisa membuat lebih detail gitu. Nah, misal di sini saya akan coba buatkan. Nah, lanjut ke sini. Ada bump. Bump itu artinya benjolan atau apa? Ya, benjolan itulah modalnya. Nah, jadi kalau kalian masukkan brick texture ini ke sini, maka akan menjadi seperti ini. Tapi kalau bump ini khusus ya, masukkan ke normal. Jadi kalau kalian lihat, perhatikan, kalau yang kuning itu masukkan ke kuning saja. Kalau yang ungu itu khusus ke ungu. Bisa ke yang abu-abu dan kuning juga, tapi untuk sementara jangan dulu saja. Nah, ketika menambahkan brick texture pada bump dan bubble, bisa terlihat di sini ya, ada sedikit seperti benjolan. Tapi kalau kalian lihat seperti ini, benjolan ini sebenarnya tidak ada gitu. Ini adalah trik digunakan oleh 3D modeler atau artis ataupun game maker untuk membuat teksturnya lebih ringan. Oke, itu mungkin tentang tekstur sederhana yang tadi dibahas.